Oke guys, selamat datang di channel XTHID, dan pada video kali ini kita mau COD lagi, bukan COD sih, ketemuan sama seller. Itu namanya COD apa bukan sih? COD kan ya? Di Grand Batavia 2, Teluk Jakarta. Saya sekarang lagi di sini. Saya udah di sini dari tadi sih dan nungguin di tempat ini. Macet juga di situ tuh. Macet panjang. Jadi sambil nunggu orangnya, saya sambil opening dulu aja. Nanti kalau orang udah datang dan saya ngelakuin transaksi, deal, saya update lagi. Saya bakal balik lagi sini. Oke, dan ini dia produknya, Tecno Camon 40 Pro 5G, teman-teman. Ya, kita lagi nggak di meja studio sih, kita lagi di halaman masjid, makanya harus cepet-cepet unboxingnya, kita speedrun aja. Di sini ada tulisan di boxnya, ini boxnya yang lumayan kotor ya. Di sini ada Tecno Camon 40 Pro 5G, kemudian ada varian RAM-nya sama ROM-nya, storage-nya itu 256 GB sama 8 GB plus 8 GB extended RAM. Kemudian di sini tulisan Tecno AI, ada logo Tecno AI juga, ada fitur unggulannya Tecno lah ya untuk di seri Camon 40 series ini, yaitu flash snap 30 megapiksel Sony kamera. Dia pakai sensor yang sama yang dipakai di Camon 40 base modelnya, yaitu Sony LYT 700C, bener nggak? Kemudian di sini ada 12/1 bulan garansi, ada Corning Gorilla Glass yang kaca dipakai, yang dimana dia itu pakai kaca, gimana ngomong bentar? Yang dipakai itu Corning Gorilla Glass. Kemudian ada Dolby Atmos, ada TV Friendline, ada DxO Mark Smart Choice Camera. Di sini ada tekstur gitu loh kalau dipegang gitu. Dusnya bagus sih. Cuman sayang dia kotor, gak kuning gitu, kayaknya yang sellernya waktu itu naruhnya di mana gitu. Ini ada one tap flash snap, ada SGS performance tested. Di sini tulisan Tecno, ada tulisan, nah di sini ada email-emailan, ada warnanya kita dapat yang Galaxy Black varian 256 plus 8 GB. Ini RAM-nya sama storage-nya. CarCare menyediakan layanan 12/1 bulan untuk Tecno ini. Udah, ini email-emailnya. Di sini ada selling point-nya lagi, dia pakai Dimensity 7300 Ultimate. Kemudian ada 5200 mAh. Ini kayaknya belum di ion ya, masih polimer. Kemudian ada 45 watt supercharge dan Dolby Atmos stereo dual speaker. Bla 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 bla. Oke. Ini khas HP-HP yang dijual di resmi di Indonesia ya. Di sini ada peringatan dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan baca sendiri dah tuh dah. Udah, kita speedrun aja, langsung unboxingnya. 1 2 3. Iya. Di sini ada unit HP-nya yang kita taruh dulu, nanti bentar kita cek isi kelengkapan dusnya dulu. Di sini ada harusnya casing. Ini ada kartu garansi, panduan pengguna, Tecno Camon 40 Pro, petunjuk pengguna ya, buku panduan. Yang jarang kita baca di sini ada kartu garansi atau mungkin apa ya, cuma kartu doang. Di sini kartu garansinya nih, Tecno. Pusat layanan banyak tuh di Jakarta. Di Tangerang, mana Tangerang? Aduh, saya penasaran deh Tangerang di mana. Soalnya kan kalau di Tangerang tuh ada yang di Tang City itulah teman-teman. Di sini nggak kebaca Tangerang. Oke, ini dia casingnya nih. Casingnya bagus loh ya. Kalau yang 40 Pro base model kan dia dapatnya tuh yang jelly case doang, yang bening. Nah ini kita dapat yang hard case dan kebuka gini ya. Oke. Kemudian di sini ada stiker-stiker kalau kita memasang tempered glass atau pelindung layar. Di sini ada kabel USB A ke USB C. Kemudian ada SIM ejector dan ada kepala charger, kepala casan yang outputnya 45 watt 45 mm. Oke ya, ini aja buat kelengkapannya, yang dimana ini udah cukup lengkap. Malah kita dapat casingnya tuh casing yang bagus gitu, jadi kita nggak perlu lagi nyari casing lagi karena ini casing udah bagus sih. Yang kalau teman-teman mau lebih proteksi lagi, mau lebih protektif lagi ke HP-nya, boleh dicari. Mungkin saya sekalian juga nyariin lah casing yang bagus buat teman-teman beli. Kalau buat teman-teman yang udah punya Camon 40 series, baik yang base model ataupun yang basic. Oke, kita taruh dulu, kita rapihin dulu. Ini kita nggak bakal pakai juga. Oke, ini HP-nya. Kita langsung prosotin aja kali ya.
Bisa nggak sih? Masa nempel? Ntar dulu. Nempel guys. Susah ditarik, susah. Ya. Biar ada nempel di sini nih. Oke. Oke, ini dia masih ada stiker emailnya, kita copot dulu aja. Nah, ini enak nih nyopot stiker emailnya nih, nggak kayak di Camon di Pova 7 5G kemarin, agak susah. Ya, udah lah males. Ya, kejadian lagi guys. Dulu pernah kejadian kayak gini juga sama, itu di Infinix Zero 5G 30 5G ya. Kita biarin lah, nggak apa-apa, nggak dipakai lagi ini kan setelah ini. Oke, ini udah rapi dan kita masukin lagi dusnya ke tas kita. Oke, langsung kita first impresi aja. Ini tipis HP-nya, lumayan tipis, cukup tipis. Ini feel kayak lagi megang Infinix Hot 50 Pro Plus tapi lebih tebelan dikit doang gitu. Dan ini modul kameranya, di sini main kamera Sony always-700C, ini ultrawide, dan ini gimmick. Ini ada lampu-lampuan warna merah, dia bakal nyala kalau misalkan lagi ngerekam video. Di sini ada speaker stereo, unitnya mulus ya ini ya. Ada speaker stereo, Dolby Atmos, ada infrared blaster, ada mikrofon, ada tombol volume up and down, dan ada tombol power. Di sini mulus, di bagian bawah mulus, ada speaker, ada mikrofon, ada SIM tray, SIM ejector SIM tray, dan ada mikrofon, ada ya lubang USB Type-C buat ngecas. Dan di sini mulus juga, di sini ada tombol flash snap-nya. Udah, itu aja. Di sini logo Tecno Camon. Nyampe kita nyalain dulu, abis itu kita langsung balik ke studio. Oke, 1, 2, 3. Kita setup dan kita balik ke studio buat first impresi, buat ngulik beberapa fitur kecil dan nyobain kameranya. Kita balik dulu ke studio. Oke, jadi ini tampilan pertama dari Tecno Camon 40 Pro 5G yang udah saya setting-setting sedikit dan udah saya hapusin bloatware-nya. Tadi sebenarnya ada 4, ada TikTok, apa aja tadi tuh, Snack Video, Lazada, sama Facebook kalau nggak salah ya. Ada 4 pokoknya seingat saya. Dan buat benchmarknya saya baru ngetes di Geekbench 6 aja. Dia itu dapat skor di single core di 1007 poin dan multi core itu di 2729 poin. Buat GPU tesnya di OpenCL itu dapat di 2507 poin. Terus buat tampilan pertama ya kurang lebih begini lah ya. Ya ala XOS, iTelOS atau mungkin iOS 15 dengan basicnya tuh Android 15. Ya, ada notifikasi. Dengan security patch di bulan Oktober tanggal 1 tahun 2025. Jadi ini udah yang paling update sih. Nggak ada update lagi sejauh ini. Kemudian buat fiturnya kayak XOS yang lain, kayak iOS dan iTelOS yang lain, ada Ella Voice, Ella Briefing, Ella Smart Touch, Call Assistant, Translation Assistant. Ini saya capek ngulang terus. Ada Social Assistant, ada Document Assistant, Multi Assistant, ada Note, Record Summary, AI Subtitle, Open Generator, AI Gallery, dan juga Circle to Search. Udah, ini udah sering banget kita omongin, walaupun sedikit yang bisa kita praktekin karena buat saya beberapanya itu sudah tercover sama Circle to Search-nya gitu. Kayak misalkan AI Subtitle, bukan subtitle sih, apa kemarin ya? Oh, ini Ella Smart Touch dan juga Translation Assistant itu udah ke cover sama si Circle to Search-nya. Jadi tinggal kita linkerin aja dan dia langsung bisa nge-translate gitu lewat sini nih. Jadi beberapa udah ke cover gitu fitur ID Tecno ini dengan Circle to Search-nya. Special function-nya kayak biasanya Translation tuh punya special function. Ada dynamic port yang ala dynamic pulau dynamic island gitu. Ada floating window, split screen, front panel, outdoor booster, game mode, kids mode. Ini
sini kalau teman-teman mau minjemin ke anak-anak, ke bocil-bocil kayak biasa ya. Nyalain dulu ininya, terus pilihin aplikasinya biar dia nggak kemana-mana buka-bukanya. Ada one tap button di sini, ada indikator light juga. Nah di sini dia bakal nyala kalau misalkan lagi nge-record, entah itu lagi nge-record, syuting. Ketika ada telepon dia bakal nyala pas layarnya mati gitu, pas lagi ngecas smart device, atau kita lagi ngaktifin Ella-nya, voice assistant ya, baik Ella ataupun Gemini. Ngomongin soal voice assistant, dia Google bisa di sini. Jadi mana tadi? Di sini di voice assistant dia pakai Google, berarti kalau kita tekan dia keluar Gemini harusnya. Nah, dia kalau kita tekan ini keluar Ella. Wow. Jadi kalau kita lagi butuh sama Ella, tinggal kita tekan yang ini. Kalau misalnya kita lagi butuh sama Google, kita tekan yang ini. Fleksibel sekali ya. Oke. Terus next, fitur-fitur sedikit udah kita bahas dikit, udah kita lihat dikit-dikit gitu. Nanti di video review mungkin kita bahas ya. Terus udah sih itu doang. Selanjutnya kita tes buat speakernya yang ditune by Dolby Atmos ini. HP juga lumayan tipis dan speakernya biasanya itu nggak terlalu powerful ya. Coba kita dengerin aja deh. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. I hate all this overthinking. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Oke sih. Ya sesuai sama harganya speaker dari si Tecno Camon 40 Pro 5G ini. Get me out. Oke, tadi buat speakernya dan sekarang kita mau icip-icip kameranya. Oke, kameranya seperti biasa di video unboxing kita sampel malam hari aja. Karena kita juga unboxing di malam hari ya, di jam 11 kurang, jam 22.43 atau jam 11 malam kurang 17 menit. Ya. Jadi kita langsung aja cobain dulu kameranya sekaligus fitur ininya. 2 kali klik itu dia masuk ke mode kamera ya, ke aplikasi kamera flash snap tuh. Dan dia juga bisa jadi shutter button. Kita cobain di sini foto ini. Foto Meizu HP Meizu. Tuh debu-debunya sampai kelihatan di situ. Kemudian 2 barang ini coba kita foto guys. Hasilnya sih dari preview bagus ya. Kemudian dusnya si Tecno Camon 40 Pro 5G. Oke. Kemudian buat fitur-fiturnya itu ada video, dual video, ada cam, flash snap, ada portrait, ada night mode, dan ada banyak di sini teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke, buat ngetes kameranya di kamera malam, saya bakal spill dikit-dikit perbandingan antara daily driver saya yang sekarang si Samsung Galaxy A55 5G sama Tecno Camon 40 Pro 5G. Di sini saya nggak bakal naruh watermark
Jadi teman-teman biar nebak sendiri mana yang difoto pakai Galaxy A55, mana yang difoto pakai Tecno Camon. Cuman itu sedikit aja fotonya. Lebih banyaknya pastinya sampel foto dari si Tecno Camon 40 Pro 5G ini. Oke, coba kita langsung cek gimana kualitas foto dan videonya. Ini hasil perekaman Full HD 1080p 30 fps dari Tecno Camon 40 Pro 5G. Dan dia bisa pindah ke lensa ultrawide. Jom. Nah, walaupun ya kualitasnya ya ultrawide mid range lah gitu, 8 megapiksel aja. Jadi ketika pindah ke lensa utama, bam. Nah, stabilisasinya gimana menurut teman-teman gitu, dan ya gimana menurut teman-teman? Ya zoom maksimal itu nyampe 10 kali. Ini kita bawa motoran dan kualitasnya kurang lebih begini lah ya. Dia bisa ngerekam saya 4K 30 fps. Udah ngomong belum saya tadi? Full HD HFPS atau 60 fps. Di ultrawide-nya bisa Full HD 30 fps. Karena tadi itu ketinggalan satu ya. Kualitasnya kayak gini ultrawide-nya. Cuman dia nggak bisa pindah ke lensa depan aja. Buat ini hasil perekaman kamera selfie-nya di 1080p 30 fps juga, sama kayak kamera belakangnya tadi kita tes di video malamnya. Dan ini tuh gelap banget ya sebenarnya ya. Ini kebantu sama flash yang ada di HP gitu. Jadi hasil perekaman kayak gini biasa aja sih sebetulnya sih. Tapi buat fotonya itu wow ya, luar biasa gitu. Emang bukan bagus yang bukan kayak cuman oh ini bagus, cuman ternyata pas kita coba enggak. Tapi yang beneran hasil fotonya itu beneran bagus banget asli. Bisa ya HP 3 jutaan itu hasil fotonya bisa sebagus itu, sebagus yang tadi teman-teman lihat. Mungkin nanti kalau misalkan udah nyampe video review, udah saya bisa review, dan saya bakal ulik lebih dalam lagi sih minusnya apa aja nih di kamera si Tecno Camon 40 Pro 5G ini. Karena memang saya baru pertama kali megang yang 40 Pro 5G. Kalau mungkin yang 40 biasa udah pernah megang itu pas beliin temen. Jadi ya tungguin aja lah. Ya, ini buat tes kameranya kita cukupin sampai di sini, kita balik ke studio. Oke teman-teman, itu dia buat foto dan videonya. Hasilnya gimana menurut teman-teman, silahkan di komen sendiri buat kamera malamnya. Ya, kesimpulan awal ini sih HP-nya menarik ya. Harganya juga udah turun juga. Kalau misalnya teman-teman dapat diskon di 3,6 mungkin atau 3,7 di harga barunya 3,8, 3,5 gitu. Ini menarik banget sih. Bahkan pokoknya di rentan harga 3 jutaan ini HP paling worth it gitu. Ini first impresi saya dan kesimpulan pertama saya. Nanti buat kesimpulan finalnya dengan kurang-kurangnya, minus-minusnya apa aja bakal saya kasih tahu di video reviewnya teman-teman. Jadi buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like kalau teman suka, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video unboxing dan review berikutnya. Terutama kita akan ketemu di video review dari Tecno Camon 40 Pro 5G ini. Subscribe dulu buat yang belum. Bye guys.